Pertarungan semakin gila. Haryu yang seharusnya bertarung di sisi Cha Jin-hyuk tiba-tiba dikuasai oleh pedang iblis. Matanya merah menyala, amarahnya tak terbendung. Dan kini sahabatnya sendiri jadi musuh paling mematikan. Akankah Cha Jin-hyuk bisa selamat atau justru mati di tangan Haryu? Bagaimana keseruan selanjutnya? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dan tebasan itu menembus dengan dahsyat hingga membuat rumah-rumah di sekitarnya terbelah bagaikan kertas rapuh. Dalam sekejap, bangunan-bangunan itu runtuh, menghancurkan dan langsung melumat seluruh goblin yang berada di dalamnya. Terlihat Cha Jin-hyuk yang masih selamat karena dengan refleks luar biasa ia berhasil menghindari serangan mematikan tadi. Ia terbelalak, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Haryu mampu menghancurkan seluruh desa hanya dalam satu tebasan. Sembari tertawa penuh kegilaan, Haryu kembali mengayunkan pedangnya ke arah Cha Jin-hyuk. Beruntung, dengan langkah cepat dan insting tajam, Cha Jin-hyuk berhasil menghindar lagi. Namun rumah megah di belakangnya langsung hancur lebur, terpecah menjadi serpihan-serpihan debu. Dengan wajah penuh tekad, Cha Jin-hyuk meraih topengnya lalu melepaskannya, sembari berteriak lantang memanggil Haryu. "Aku ini Cha Jin-hyuk, apa kau tidak mengenaliku?" Namun teriakan itu bagaikan angin yang tak berjawab. Tanpa sedikit pun ragu, Haryu langsung kembali menyerangnya. Tebasan pedang itu disambut dengan tangkisan keras dari tongkat milik Cha Jin-hyuk. Benturan senjata memekakkan telinga dan di momen itu, Cha Jin-hyuk merasakan betapa dahsyat kekuatan Haryu. Detik berikutnya pedang Haryu kembali menghantam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Cha Jin-hyuk terpental jauh. Tubuhnya terhempas ke dalam reruntuhan rumah yang telah hancur. Ledakan hebat menggema. Dari kejauhan, Vulkan berteriak memanggil nama Cha Jin-hyuk sekaligus Haryu. Lalu terdengar jelas suara Vulkan yang berbisik dalam benaknya. Telepati yang langsung menembus pikirannya. "Cha Jin-hyuk, apa kau baik-baik saja?" Mendengar suara itu, Cha Jin-hyuk ia menyadari bahwa Vulkan berkomunikasi dengannya melalui telepati. Vulkan pun segera menyimpulkan bahwa Cha Jin-hyuk masih hidup, kemudian bertanya, "Bagaimana dengan Haryu? Apakah dia baik-baik saja?" Dengan nada getir, Cha Jin-hyuk menjawab, "Aku minta maaf, saat ini aku sedang terpukul terbang oleh tebasan Haryu." Ia menambahkan dalam hatinya bahwa dari sudut pandang manapun ia melihatnya, Haryu kini benar-benar menyerupai vanguard terakhir yang ditinggalkan oleh para Dokaebi. Vulkan lalu kembali bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan wave-nya?" Dengan suara berat, Cha Jin-hyuk menjawab, "Kebanyakan monster sudah mati. Sisanya, aku percayakan padamu, Vulkan." Setelah itu, Cha Jin-hyuk bangkit kembali. Kali ini ia menggenggam sebuah kapak di tangannya. Dengan tatapan yang membara, ia berkata, "Untuk sekarang, aku harus menghadapi Haryu sendiri." Terlihat Cha Jin-hyuk yang melesat cepat menuju Haryu. Seketika ia langsung mengaktifkan Battle Foresight. Dunia seakan melambat. Dan Haryu tampak bergerak dalam gerakan yang berat dan tertunda. Intuisi tajam yang Cha Jin-hyuk kembangkan selama perjuangan kerasnya di lantai 599 berbisik dalam benaknya. Pedang yang digenggam Haryu bukanlah senjata biasa. Pedang itu memiliki kekuatan mengerikan, sanggup mencabik tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Sembari menyiapkan ayunan kapaknya, Cha Jin-hyuk berkata dalam hati, "Di dalam menara ini tidak ada teman ataupun musuh yang abadi." Meski kisah Haryu begitu sangat disayangkan, pada akhirnya inilah akhir yang harus ia hadapi. Kapak itu melesat turun, siap membelah kepala Haryu. Namun tepat sebelum tebasan itu mengenai sasaran, Cha Jin-hyuk berbisik lirih, penuh penyesalan, "Maafkan aku, Haryu." Namun tatkala matanya bertemu dengan wajah Haryu, sekelebat bayangan menyesakan menghantam pikirannya. Ia teringat senyuman dan suara Haryu yang dulu pernah memanggilnya. Hati Cha Jin-hyuk goyah dan keraguan merambat di tangannya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Dengan kekuatan luar biasa, Haryu menahan kapak Cha Jin-hyuk hanya dengan satu tangan. Seketika, Cha Jin-hyuk tersadar ini bukan hanya kekuatan fisik, ini adalah Battle Foresight milik Haryu. Sembari tertawa kejam, Haryu mengayunkan pedangnya. Tebasan cepat itu menghantam lengan Cha Jin-hyuk, darah muncrat deras, tubuhnya terpental jauh menghantam tanah. Namun bahkan dalam keadaan itu Cha Jin-hyuk tak menyerah. Dengan suara lantang yang bergema, ia berteriak, "Bangkitlah,
Tanah pun bergetar. Dari celah-celah reruntuhan, tulang belulang merangkak keluar. Skeleton goblin bermunculan. Dengan sorot mata membara, Cha Jin-hyuk mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu berseru. Mereka yang tertidur di antara reruntuhan wave para goblin, bangkitlah dari kematian. Lalu dengan raungan menggelegar, ia memerintahkan, majulah skeleton goblin soldierku. Hentikan Haryu. Namun Haryu tak gentar sedikit pun. Ia kembali mengaktifkan Battle Foresight. Tubuhnya bergerak jauh lebih cepat daripada pandangan mata. Dalam sekejap, pedangnya berkelebat, menebas setiap skeleton soldier tanpa menyisakan waktu bagi Cha Jin-hyuk untuk melihat pergerakannya. Dengan wajah tegang, Cha Jin-hyuk bergumam. Apa dia? Menggunakan Battle Foresight-nya lagi? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ledakan dahsyat mengguncang medan pertempuran, menghantam tubuhnya hingga terpental kembali. Tubuhnya perih, napasnya terengah, tapi di balik rasa sakit itu, sebuah kejanggalan tertangkap oleh matanya. Ia melihat Haryu berdiri terhuyung, darah menetes deras dari matanya. Pemandangan itu membuat Cha Jin-hyuk menyipitkan mata. Jadi ini rebound yang pernah Haryu katakan. Kalau begitu, mungkin inilah celahku. Kesempatanku untuk menang. Sembari menghancurkan kaca di bawah kakinya, Cha Jin-hyuk melesat masuk ke dalam rumah yang porak-poranda. Dalam hatinya, ia telah menyusun rencana matang, rencana untuk memastikan Haryu tidak lagi mampu menggunakan Battle Foresight-nya. Di tengah bayangan reruntuhan itu, Cha Jin-hyuk memprovokasi Haryu dengan suara lantang. Tak menunggu lama, Haryu pun melesat bagai kilat. Pedangnya terhunus hendak menebas. Namun Cha Jin-hyuk sudah bersiap. Ia mengangkat tangannya dan berteriak, bangkitlah. Zombie Goblin! Makhluk-makhluk itu segera muncul dari tanah lalu melontarkan jarum-jarum beracun ke arah Haryu. Dengan nada penuh keyakinan, Cha Jin-hyuk berkata, racun pelumpuh milik para goblin, sekali mengenai tubuh, bahkan bagi seorang Dokkaebi, racun ini adalah kematian. Ia tahu betul Haryu takkan mampu menghindar tanpa mengandalkan Battle Foresight. Dan benar saja, Haryu segera mengaktifkannya. Dengan gerakan secepat kilatan, ia menebas kedua zombie goblin di sisinya, memusnahkan mereka dalam sekejap. Lalu tubuhnya kembali berkelebat menyerang Cha Jin-hyuk dengan intensitas yang menyesakkan dada. Namun, Cha Jin-hyuk sigap, ia menghindar tepat waktu. Tetapi Haryu kembali memelintir pedangnya dengan gerakan tak terduga, mengubah arah serangan. Pedang itu nyaris menebas tubuh Cha Jin-hyuk disertai tawa menyeramkan dari bibir Haryu. Namun tiba-tiba, jarum beracun menembus tubuh Cha Jin-hyuk lalu memantul mengenai Haryu sendiri. Haryu tersentak kaget, matanya melebar sesaat. Dengan napas terengah, Cha Jin-hyuk berucap, tanpa konsekuensi dari penggunaan Battle Foresight, rencana ini takkan pernah mungkin dilakukan. Panah racun ini kutembakkan tepat melalui titik buta milikmu, Haryu. Tubuh Haryu bergetar, lalu perlahan kembali ke wujud semula. Ia ambruk dan Cha Jin-hyuk segera menangkap tubuh Haryu sembari berbisik, nyaris saja aku benar-benar hampir tak bisa mengalahkanmu. Namun rasa lega itu seketika terganggu. Cha Jin-hyuk mendapati tangannya mati rasa akibat racun yang merembes ke tubuhnya. Dengan cepat, ia memerintahkan zombie goblin di sisinya untuk mengambil jarum racun. Begitu jarum itu diambil, Cha Jin-hyuk mengaktifkan skill glutoni, menelan energi dari racun yang mematikan. Seketika muncul panel. Anda telah mendapatkan ketahanan paralytic poison. Menatap lekat Haryu yang tak sadarkan diri, Cha Jin-hyuk berkata lirih, Haryu, kau memang punya kekuatan yang benar-benar merepotkan. Lalu dunia bergeser, pandangan kita ditarik masuk ke dalam alam bawah sadar Haryu. Di sana Haryu terhuyung-huyung, matanya menatap pedang yang berada di atasnya. Dengan suara bingung ia bertanya, di mana aku berada sekarang? Tiba-tiba sebuah suara asing bertanya pada Haryu, apakah kau pemilik dari Dragon Slayer Sword ini? Muncul sosok misterius. Wajahnya terlihat samar namun dengan senyum menyeringai. Ia menatap Haryu lalu berkata sinis, apa rupanya hanya bocah kecil sepertimu? Kemudian Haryu bertanya, apa kamu seorang Dokkaebi? Orang misterius itu lalu menjawab, kamu setengah benar, setengah salah. Alis Haryu berkerut, kebingungan menyelimuti benaknya. Apa maksudmu? Tanyanya. Namun sebelum sempat ia mengurai jawaban, sosok itu tiba-tiba sudah mengarahkan pedangnya tepat ke leher Haryu. Ingat ini baik-baik, lain kali jika kau berani menggunakan pedang itu tanpa persiapan matang, aku sendiri yang akan melahapmu. Sekejap kemudian, matanya terbuka. Ia terbangun kembali di dunia nyata. Dari sampingnya, Vulkan berseru pada Cha Jin-hyuk dengan nada lega,
Cha Jin-hyuk, Haryu sudah siuman. Haryu langsung bertanya, "Di mana kita sekarang?" Cha Jin-hyuk menatapnya tenang lalu menjawab, "Kita berada di sebuah desa, di lantai 6. Baru saja kita sampai ke sini setelah keluar dari lantai 5. Mendengar itu wajah Haryu memerah. Dengan suara terkejut ia bertanya, "Lalu, kenapa Cha Jin-hyuk menggendongku?" Cha Jin-hyuk menghela napas kecil lalu tersenyum getir. "Kau tak mengingatnya, ya? Sedih juga. Tapi tenang saja, nanti akan kujelaskan padamu." Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah hotel. Di sana Cha Jin-hyuk berkata tegas, "Setelah memeriksa perlengkapan dan memulihkan stamina kita di sini, tujuan kita berikutnya adalah langsung menuju lantai 10. Ia kemudian menjelaskan lebih jauh, di dalam menara ini, setiap 10 lantai terdapat sebuah kota besar. Namun, untuk bisa memasukinya, kita harus lebih dulu menundukkan monster boss yang menjaga pintu gerbang." Haryu yang mendengarnya tersentak kaget. Monster boss itu adalah Great Orc Warrior? Vulkan menimpali dengan nada serius, "Benar. Jika dilihat hanya dari kekuatan tempurnya saja, monster itu pada dasarnya setara dengan seorang Lord Monster." Wajah Haryu mengeras, ia berkata, "Kalau begitu kita semua pulih, kita akan langsung menuju." Namun ucapannya terpotong. Cha Jin-hyuk lalu dengan suara datar namun penuh ketegasan, ia menyela, "Tidak, mulai saat ini, Haryu, kau akan bergerak secara terpisah." Kata-kata itu menusuk hati Haryu. Seketika ia berteriak, "Apa maksudmu? Apa aku ditelantarkan?" "Bukan begitu," ucap Cha Jin-hyuk dengan suara tenang. Ia menatap langsung ke mata Haryu lalu melanjutkan, "Apa kau tidak ingat apa yang terjadi di lantai 5? Saat wave itu melanda, pedangmu itu adalah sebuah demon sword. Ia memiliki skill yang setara dengan sebuah ego sword, mampu melahap kesadaranmu, dan sebagai gantinya memberimu kekuatan luar biasa yang bahkan tak terbayangkan." Cha Jin-hyuk lalu dengan nada berat ia berkata, "Kau menyerangku saat kehilangan akal sehatmu sendiri. Jika kau terus bergantung pada kekuatan yang tidak stabil seperti itu, kau akan hancur, bahkan sebelum mencapai lantai ke-100. Suasana hening sejenak. Tatapan Cha Jin-hyuk berubah tajam, penuh tekad. "Mulai sekarang ini adalah PR-mu. Aku ingin kau mendaki sampai lantai 10 tanpa mengandalkan kekuatan pedang itu." Haryu terdiam lama, wajahnya menegang. Namun akhirnya ia mengangguk, hatinya perlahan menerima kenyataan itu. Ia berjanji dalam diamnya bahwa ia akan menguat sampai suatu hari mampu menjadi rekan tim yang benar-benar pantas bagi Cha Jin-hyuk. Tak lama terlihat mereka sudah berada di luar hotel. Dengan penuh rasa terima kasih, Haryu menunduk sambil menggenggam erat jubah yang baru saja diberikan Cha Jin-hyuk. "Terima kasih untuk jubah ini." Cha Jin-hyuk lalu menambahkan peringatan. "Dan ingat, Haryu, jangan pernah menutupi identitasmu sebagai seorang Dokkaebi, terutama ketika kau melakukan perjalanan seorang diri." Setelah itu Cha Jin-hyuk berkata, "Jangan terburu-buru. Aku juga masih punya urusan lain sebelum pergi ke lantai 10. Jadi, aku akan sedikit terlambat sampai ke sana." Haryu mengangguk, matanya dipenuhi tekad baru. "Kalau begitu, aku akan segera menyusulmu." Cha Jin-hyuk tersenyum samar lalu menjawab, "Dan aku akan menunggumu." Mereka pun berpisah di persimpangan jalan itu. Dalam hatinya, ia melanjutkan perkataan yang belum sempat ia ucapkan. "Aku akan menunggumu, Haryu, seberapa lama pun itu." Haryu bukan lagi dirinya sendiri. Pedang iblis telah menelan kesadarannya, menjadikannya monster yang haus darah. Cha Jin-hyuk pun sadar bahwa untuk bertahan hidup ia harus membuat keputusan yang paling menyakitkan. Apakah persahabatan mereka akan berakhir di medan perang ini? Temukan jawabannya di episode berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kisah epik Cha Jin-hyuk terus berlanjut.